Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur pada Zat Ilahi Robbi bahwasanya atas satu kepastian rekan-rekan sekalian, hari demi hari, waktu demi waktu telah kita lalui bersama ya dalam sebuah ajang silaturahmi, dalam sebuah ajang pendidikan yang namanya coaching 12 kali pertemuan ya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, tanpa terasa ya, tentunya ini adalah satu wujud syukur kita pada Yang Maha Kuasa, karena kalau saja kita tidak diperkenankan ya rekan-rekan sekalian untuk mengikuti sampai ke pertemuan ke-11 ini, tentunya tidak ya. Dan ini tentunya adalah jawaban dari doa kita sekalian, bahwa di awal rekan-rekan sekalian, begitu ada program 12 kali pertemuan, pasti dalam diri masing-masing itu sudah mentekadkan bahwa saya harus sampai selesai. Dan ini doanya ya, hasil bahwa ud'uni astajib lakum itu terbukti rekan-rekan sekalian ya. Karena berbicara impian itulah berbicara harapan Anong ya. Jadi bukan hanya wujud mi ya, Anong gaduh mobil, Umi gaduh kacamata engal gitu kan. Kadang-kadang kan syukuran teh kadinya we nya, tapi ternyata Allah telah memberikan sesuatu yang kita tidak sadari ya. Padahal ini adalah impian kita ya. Ingin menamatkan pendidikan itu adalah impian kita ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan ya, seseorang yang luar biasa mi ya, anu tos ngajait urang tina jurang kahinaan ya. Sudah berapa kali aupik urang teh bakal mati ya. Berapa kali Umi kita itu akan mati secara budaya ya. Paeh otak, paeh pikiran, paeh langkah. Geus kudu ka mana deui, geus kudu kumaha deui. Tapi karena ada sosok beliau ya, sosok seorang guru yang mengingatkan kita ya, yang selalu mendewasakan kita ya, menghadapi masalah itu dianggap oleh dia itu adalah sebagai mainan, kawas cocokan, sehingga kita kembali kuat untuk bangkit ya, sehingga kita kuat untuk bangkit. Siapa beliau? Dia adalah guru kita sekalian, Aang Edi Suwandi. Tepuk tangan buat saya ya. Juga rekan-rekan Tikor ya, ada Angwari Hamdan Anwari, luar biasa Pak Wari ya, dari perjalanan The First ya, The First Balad Aang itu adalah Pak Wari ya. Mun ieu mah Avenger ya. Avenger pertama Balad Aang itu adalah Pak Wari ya, yang sudah membuktikan ya, dari berbagai tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, awak Pak Wari mah anger we tagreg ya. Itu adalah kakak pertama kita ya, tepuk tangan buat Pak Wari ya. Juga Eyang Sugeng, si cetar membahana ya, sesuatu yang dari awalnya kalau berbicara ilmu ya, kadang-kadang kita berpikir kudu nunggus masagi cenah ilmu tewasepnya, kudu nunggus dewasa gitu kan. Nah ini dijawab oleh sebuah metodologi pembuktian Eyang Sugihnya. Budak letik, mangke budak letik ayahnya beres sekolah mah ya, baru selesai kuliah, ogo can eureun nyusup nya, can eureun nyusup pan dipesat, ditipu ku aang ditah gawe ya. Kebayang bagaimana psikologisnya ya, aucok bagaimana psikologisnya aopik pada waktu itu. Orang yang senantiasa aya dina bujur indung dipesat ya. Kabayang ogona paucunya. Tapi atas dasar ya, atas dasar satu pilihan bahwa dirinya harus tetap teguh dan harus sukses di ilmu ini, dia berhasil rekan-rekan sekalian. Tepuk tangan buat yang tinggi ya. Dan tentunya kita ya tanpa terasa ya, kalau berbicara autobiografi siapa itu aku mah gitu kan, aku cok inget keneh gitu kan di awalnya pakai keneh kawas sangsang dengan hadita pas panggil di Cianjur teh gitu kan. Tapi ayeuna mah geus glowing, Umi dan banyak rekan-rekan sekalian ya, bahwa kepastian ilmu ini rekan-rekan sekalian kuncinya satu ya, yaitu untuk orang-orang yang patuh ya. Kuncinya di ilmu ini adalah satu, yaitu untuk orang-orang yang patuh. Apa itu patuh? Patuh itu adalah teguh bertahan atas dasar satu komitmen nih ya. Jadi patuh itu adalah teguh bertahan atas dasar satu komitmen.
Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah janji hatinya. Komitmen itu adalah janji hati yang berhubungan dengan diri sendiri. Janji ka diri aing bakal robah hati ayeuna karep. Komitmen pada diri. Terhadap orang yang dicintai gitu kan. Pokona mah mak doakeun abdi kudu sukses di JM. Itu adalah bentuk komitmen ya. Dan pada lingkungan, berarti namanya komitmen itu adalah janji sepenuh hati untuk kita teguh bertahan sampai mewujudkan apa yang kita impian walaupun sampai dengan darah penghabisan. Nah, itulah komitmen ya. Makanya di pembelajaran yang lalu rekan-rekan sekalian disebutkan bahwa komitmen itu adalah sekuritas ya, untuk menjaga dimensi itu supaya tetap terjaga. Nah, rekan-rekan sekalian di pertemuan yang terakhir sekarang 11-12. Berarti kita sudah dipastikan jadi pemenang. Salengkah deui. Saeutik deui ka garis finish. Makanya pastikan rekan-rekan sekalian kita mengikuti coaching ini sampai selesai ya. Karena sudah beda terlihat aura-auranya yang full ya. Katingali caang ya. Terlihat satu sudut pandang yang baru ya. Terlihat dari sorot matanya bentuk-bentuk harapan yang baru bahwa hidupnya pasti lebih baik. Nah, berarti mereka itulah yang memiliki namanya semangat hanjuang badar ya. Sebuah kepastian besar itu cirinya, tandanya itu adalah orang-orang yang mempunyai impian, mau menjaga impian dan siap untuk mewujudkan impian. Itu cirinya orang-orang yang memiliki semangat hanjuang badar ya. Dan alhamdulillah itu semua sudah ada di kita. Rekan-rekan sekalian, tepuk tangan buat kita ya. Dari awalnya teuing atuh impian teh nya bisa atuh gitu kan. Ayeuna mulai tergambar, mulai terbayang teh ayunya. Dari think big, kita berpikir sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil ya. Jadi tiap poe teh geuningan bungah mi nya. Niat isuk-isuk hayang koordinasi datang ka dieu isuk kene sore kene kajawabnya wujud dina impian tami nya. Ceuk agucok teh duh aing beurang hayang dahar jeung padang. Laksana ceuk agucok teh wujud dina impian ya. Jadi ya, orang yang mempunyai impian dan mau diproses oleh ilmu itu sifatnya mempunyai jiwa gegerahan juang, yaitu bahagia yang terus-terusan. Nah, etanya soalna nyaho teknikna carana menggapai impian. Pan ai kamari macan apanya teknikna mami? Aduh, umroh. Mangkaning sakitu ti mana atuh tilu-tilu 100 gebeak jang silulul. Nah, pan kamari curhat pan kamari coachingnya. Ya. Tapi geningan dipecah cara pandang ilmu rekan-rekan sekalian ya, tanpa terasa kita sudah dibawa ke dimensi lain. Wesnya. Ke dimensi lain geningan impian teh dimuat letik ya. Letik dan nu gede mah pasti jadi. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, supaya bahagianya terus-menerus, guru kita dentumkan yang namanya itu adalah coaching. Ya. Jadi kita sebelum kita masuk ke teknik coaching rekan-rekan sekalian, kita garis bawahi dulu nih bahwa bisnis kita di Gusmus ini adalah bisnis dimensi. Ya, bisnis dimensi. Bisnis dengan sesuatu yang tidak terlihat Pak Anyun. Ya. Bisnis sesuatu yang abstrak, metafisika. Dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang melaluinya. Jadi bingungnya aopik lamun urang nerangkeun dimensi ka jaringan. Komo nu teu ngalakukeun mah. Ya, da moal kaharti atuh. Gerak tilu-tilu 100, kadang menang kadang henteu. Terus oge aplikasi getara nong mah. Tapi mobilnya jadi. Oh. Gerak dimensi ya. Luar biasa ya namanya. Tilu-tilu 100 iraha da hayo we ngelas. Tapi balanya produk teu eureun-eureun, koordinasi teu eureun-eureun, eta impian mobilna ngawujud. Ya. Ini adalah berbicara tentang sebuah fakta bahwa kita itu berbisnis dengan dimensi. Segala sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau ingin tahu dimensi, lakukan satu demi satu perintah ilmu. Karek nyaho dimensi.
Dalamun diobrolkeun jeung orang luar moal ngartieun. Mantak nyebut nage lain-lainnya opik. Wah cenah ieu aliran sesat. Wah cenah ieu dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak melalui prosesnya. Makanya rekan-rekan sekalian, setiap momentum kita pastikan untuk hadir. Apalagi nanti di akhir ya, momentum merdeka. Jiwa kajaga, non jas raga dijaya. Nah, khusus untuk orang-orang yang sudah ya, mengikuti 12 kali pertemuan ini sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi teu gampang ngaucok ayeuna mah hayang diwastu teh ya. Karena harus ada nilai juang dan nilai pengorbanan. Karena tadi kita berbisnis dengan dimensi. Da kaditu teh lain ulin ngungkul. Ai ulin mah geus atuh ka Ciater ge leuwih alusnya. Ya, tapi kita ingin mendapatkan sesuatu nilai spiritual di sana. Ya, makanya ya, lamun aya anu bolong-bolong tah tamalan. Ya, minimal 60 produk. Kunaon pan kudu 60 produk, ceuk ilmu kitu titik mi tong ditawar. Ya, teu ngarti tanyakeun, itu namanya coaching. Ya, makanya kita cara efektif untuk kita menyelesaikan masalah apapun di Gusmus ini adalah dengan coaching. Apa itu coaching? Coaching itu adalah bertanya. Ya. Karena yang namanya komunikasi itu adalah ada pembawa pesan, ada pesannya, ada penerima pesan. Itu materi awal-awal nih. Pak Ucu datang ke Eyang Sugi teh hayang naon? Berarti Pak Ucu itu membawa pesan. Sehingga diterima pesannya itu oleh Eyang Sugi, sehingga Eyang Sugi memberikan feedback. Nah itu yang namanya gesekan ya, atau yang disebut dengan koordinasi tekawas itu. Sehingga hasil dari sana impian kita akan menjadi impian bersama. Tak maksud coaching teh itu. Beda dengan teaching. Kalau teaching mah bukan dasar kebutuhan ya. Rek ngarti, rek hayang, teu hayang, rek butuh, teu butuh diwawalan we umi teh. Mbak Dini teh terus aja dikasih materi. Tapi kalau coaching mah atas dasar kebutuhan. Nah itu bedanya. Atas dasar kebutuhan, sehingga apa yang dia butuhkan disampaikan kepada gurunya, kepada uswahnya, itu menjadi kebutuhan bersama. Jadi impian orang teh lain sorangan wa Asep pun gitu mah. Tapi impian orang teh bersama dengan guru kita. Mantap gancang lamun orang-orang yang sudah melakukan coaching ya. Nah, tahapan coaching biar coachingnya maksimal ya, biar coachingnya hasilnya luar biasa gitu kan. Ada langkah-langkahnya ternyata. Yang pertama itu kita harus bisa menganalisanya. Pan AFD mah kudu diurainya Pak Ucunya, kayak eusina mah ku Aang. Langkah coaching yang satu itu adalah analisa. Analisa itu menganalisa apa? Menganalisa keadaan diri kita sekarang. Apa sih sesungguhnya yang menjadi ganjalan diri? Ya. Apa sesungguhnya yang menjadikan ganjalan diri? Kawas tadi ya nih. Dalin hayang closing, tegenah jeung sedahar kolagen berarti itu yang menjadi ganjalannya. Da dipaksakeun oge teh yani 3-100 moal hasil. Da kondisinya hormonnya lagi gak stabil. Kan seperti itu ya. Berarti pada saat analisa itu adalah temukan masalah sebetulnya mah. Apa yang sesungguhnya menjadi ganjalan kita. Ya. Jadi kunaon sih sebenarnya orang tujuan closing. Kunaon sih orang teh impian teh jauh wae karena aya nu ngaganjel teh tita. Aya unek-unek teh ayu ya. Yang kita sendiri tidak bisa menetralisir. Teu kanetralkeun ku urang mah. Makanya yang pertama itu adalah analisa. Apa yang dianalisa itu adalah belenggu yang menjadi belenggu masa lalu kita. Nah, ini yang harus kita evaluasi nih. Belenggu masa lalu kita. Masa lalu itu bukan hanya 10 tahun ke belakang, Cok. Misalkan di imah, tadi isuk-isuk getreng jeung pamajikan. Jeung salaki misalkeun anak teh. Nepikeun ka ayeuna teh masih karasa keneh ku Ucok teh amekna teh. Tah eta teh berarti belum terlepas dari belenggu masa lalu. Ya, teu karas jadi masa lalu teh cenah nu baheula we mi cenahnya. Misalkan datang ke satu tempat ditolak dari sana teh pas urang ini teh masih ngabaheul keneh. Nah itu juga adalah belenggu masa lalu.
Jadi masa lalu itu adalah masa yang sudah terlewati. Ya. Walaupun dari 1 detik saya ngomong sekarang, 5 menit kemudian hari ini saya itu adalah masa lalu saya. Ya. Lepaskan belenggu masa lalu. Dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa menetralisirnya, jangan belaga pinter. Karena sampai kapanpun lamun ieu teu kapanggih, lamun ieu teu kaungkap, bakal jadi duri dalam daging, nyanyautan wae. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa menetralisir, segera ini bertanya. Ini modal dasar untuk coaching. Ya. Pan urang masuk langsung we tuncep poin ningan. Ang doananya hoyong pasien kedah kumaha abdi. Di jampean kumaha oge ari penyebab masalahnya tidak ketemu mah moal kapangi. Ya. Nah, kita teh harus membuka ruang dulu itu ya. Ya, dengan cara apa nih kita bisa terbuka pada guru kita itu? Yang pertama dengan cara mau merendahkan hati. Merendahkan hati, dan yang kedua menghilangkan besar kepala. Nu kitu-kitu wae mun kudu bebeja ka Aang. Manya umi teh kudu curhat masalah keluarga ka yang sugih. Ya. Pada pi eta teh ngaganyel wae ka umi teh. Mentegeg tah eta, nu mentegeg. Tidak mudah Ucok untuk bisa terbuka teh ya. Saya aja butuh waktu 7 tahun teh Tita untuk bisa terbuka ka Aang teh. Karena punya pikiran tadi. Hiji mung ngarendahkeun diri, ya, mengarendahkeun hati. Nu kieu-kieu we mah kudu bebeja atuh ka guru teh. Ngaku guru nama ngancan dipungsikeun eta guru. Ya. Kieu-kieu wae mah kudu bebeja. Ieu mah masalah urang, ieu mah masalah di puskesmas. Padahal itu semua akan mengganggu karena kita tidak terlepas dari namanya jiwa dan raga. Ya, jiwa dan raga. Makanya kita belajar terbuka dengan mulai 1, mau merendahkan hati ya di hadapan guru kita. Menghilangkan besar kepala, abawas tak baru. Nu kitu ge aing bisa, lamun bisa mah meureunna ngising torolong. Ya. Itu yang pertama, itu ada di analisa. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, setelah kita menganalisa, kita itu harus fokus. Ya. Fokus pada apa? Pada impian yang sifatnya penting dan mendesak. Meh gancang ieu pengalaman. Ya. Kita itu sedang berbicara autobiografi Buya. Ya. Autobiografi Buya nih yang sedang kita bicarakan. Jadi Buya mah begitu mentok gitu kan, segera bertanya pada gurunya apapun yang terjadi gitu kan. Kemudian dia fokus pada yang sifatnya penting dan mendesak. Ya. Contoh Aang guru urang sadayana. Impian terbesar kita tahu hayang Rubicon. Ya. Beliau bertanya karena saya mendampinginya, Mi. "Boy, how to do cara Rubicon?" Kata Buya, benerkeun heula imah. Da dilakukeun beres geuningannya. Tuluy kanu naon deui Boy? Cecengekan. Tuluy kanu naon? Selalu bertanya seperti itu ya, membereskan hal-hal yang kecil yang sifatnya penting dan mendesak. Nah, jadi ayeuna teh kita hayang nepikeun ka Agia teh. Lamun aya keneh ganjelan mah atuh jauh keneh. Lamun keneh aya kabutuhan anu sifatna mendesak can kabereskeun mah atuh jauh keneh. Karena apa? Karena eta bakal ngaganggu, ngaganjel, mengganjal terhadap. Jadi orang teh tuh bebas gitunya. Gerak teh teu kuat. Nya. Orang-orang aplikasi telepon ku indung budak ya balik. Da teu jadi kikian we rana nyatahna ibarat kitu. Aing bebas mah apa nya indung budak beres jeung sagala rupa beres. Rek ka mana-mana oge kuat gitu Mi maksudna teh ya. Jadi ngemplong ya. Yang ketiga rekan-rekan sekalian, strateginya nih. Biar cepat nih. Karena kita berbicara dimensi ya. Berbicara dimensi itu adalah per second. Kalau saja kemarin kita melakukan komparasi dengan teori relativitas yang dikeluarkan oleh Einstein, I mc kuadrat itu bisa masih ada hitungan waktu. Ya. Tapi kalau kita berbisnis dengan yang namanya energi Gusmus, dimensi Gusmus, hitungannya per second itu bergeraknya impian kita. Coba gancangnya impian orang teh per second yang akan sampai pada diri kita ya. Dengan cara apa? Strateginya itu adalah dengan cinta.
cintailah impianmu. Ya, da ikut teu cinta mah poho deui. Kunaon teu jadi salah satunya kita tidak memiliki cinta pada impian itu hanya karena nafsu sesaat. Ya. Kapan aya ku nafsu mah gutak kita brot keluar geus beres. Sok hayang ninggalkeun da Sep. Ya. Tapi ku cinta mah gutak brot keluar terus membelai. Itu bedanya cinta jeung nafsu. Ya. Cinta dan nafsu kunaon batur geus jararadi ieu jaradi nafsu aing oge pasti bisa nya. Ku nafsu ambisi yang sesat ya. Tapi kalau ku cinta gunung tinggi itu akan kudaki ya. Lautan luas akan ku seberangi karena cinta itu bisa meninggalkan logika rekan-rekan sekalian. Jadi lamun orang can ninggalkeun logika demi impian orang berarti orang masih bohong karena impianana. Ya. Karena cinta itu bisa meninggalkan logika. Meninggalkan logika nih. Aang pernah berbicara ya pada saat beliau ingin alfat ya. Ceuk Aang, lamun wae ceuk buya kudu tataranyang. Di Cianjur ka Sukabumi, Aang mah daekeun. Karena apa? Demi cintanya ya. Ayeuna demi cintanya 12 kali pertemuan belaan naon urang datang ka dieu. Ku cinta udah menghilangkan logika tuhnya ya. Aduh udah pasien wae demi impian karena kurang udah dikasih judul pertemuan ini adalah untuk impian kita. Makanya judul besar dari pertemuan ini adalah dream come true ya. Ku cinta mah eleh aucok ya. Karena orang yang jatuh cinta selain dia bisa meninggalkan logika, dia juga bisa menyesuaikan dengan yang dicintainya. Ya. Ibarat Aang ayeuna teh resep kanu pace. Da demi impian teresep sebenarnya orang tengah jual pace teh lantaran demi impian nya Aang nak keresep pace dan nyaho orang teh aya dimensi di guru orang maksakeun diri orang teh melian pace sok kan itu memaksa diri jadi nu kamari ge aya keneh nu kamari ge teu payu bukan seperti itu. Hati-hati kita rekan-rekan sekalian, kita berbisnis dengan dimensi nih ya, berbisnis dengan dimensi di media Gus Musrak Sajasan ya. Karena tadi dimensi itu hurufnya adalah per second ya. Kemudian apalagi orang yang lagi jatuh cinta suka agul ya. Ya ini kabogohna jauh gitu. Hayo he diagul-agul. Anger we sarema sorangan ya. Ya. Tapi pan agul terhadap apa? Setiap pencapaian. Ang alhamdulillah umit gaduh kacamata. Ang alhamdulillah umit tiasa ka dieu ya. Diagul-agulkeun. Ya. Karena begitu kita bahagia, kita mencapai sesuatu, guru kita akan lebih bahagia. Nah, eta ye. Jadi panggil ka guru teh bunga. Nya. Makanya cara salah satu ya saya pernah membaca referensi bagaimana berdoa yang baik. Diawali dengan pujian. Ya, diawali dengan pujian barulah proses meminta. Itu ngadoa yang baik. Ya, mantapna alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq dan lain sebagainya. Karek tidinya Allahumma non barikrana aya non Robbana atina fid dunya hasanahnya. Mulainya itu adalah dari pujian dulu. Ya, sampai dulu nilai bahagia kita anong. Ya. Baru dari sana kita minta evaluasi, karek asup. Tapi tiba-tiba guru teh keur mah lulungu datang ka urang, "Ang, abdi teh kieu." Ya. Hor ari maneh geunahnya. Karena harus sama-sama menyiapkan ruang dan waktu juga. Kita menyiapkan ruang dan waktu untuk mendengarkan guru kita juga pasti akan menyiapkan ruang dan waktu. Cara masuk dimensi itu, dimensi Gusmus itu hanya akan masuk dengan cara membuka dengan pintu bahagia. Ya. Makanya kalau kita mau konsultasi ya, ka Ang, ya, ka guru urang ya, ke uswah kita, diawali dengan analisa yang baik dulu. Ya. Tong waka ngomongkeun masalah, omongkeun heula hasil tinu aplikasi disebutna evaluasi eta teh. Ya, karena apa? Nu cinta mah agul. Nah, nu cinta mah agul Asep ya.
Kemudian nah setelah ini kita kuasai, barulah kita actionnya itu adalah mulai bertanya pada guru kita. Jadi aya adab-adabanana, tata carana coaching yang baik. Lain ingat dina WA teh langsung ningan berebete keluhan. Salemar. Da dijawabna ku aang teh, amin. Geus ada panjang teuing. batur gitu abdi baheula gitu kok. Oh giu mantap cek aang. Imah sia di usian ku sia pelebat teu kabayaran tak ka aing. Heuh darek kumaha gerak kitu teh ya secara psikologis ya. Jadi mulai dulu nih analisa, aduh urang teh anu teu geunah ieu rek disampaikeun ka guru urang. Da urang teh rek kamimitian ieu nu kesal ka urang teh, tapi urang teh pan geus ngalaksanakeun ieu parentah ti guru urang. Karena impian itu adalah rangkaian kegiatan dari titik demi titik yang dilakukan terus-menerus, ya. Wengi cek aang gitu kan, bahwa dimensi urang teh sudah terbentuk saat kita dimasukkan ruhmi. Dimensi urang teh nepikeun ka wapat geus diasupkeun kan. Tapi lantaran kita tidak bisa membuka diri ya, karena tadi terjebak oleh masa lalu teh ya, sehingga blocking, nutup ya. Nah, sehingga pada saat bertanya kita udah siap menerima apapun perintah dari guru kita. Apapun kata dari guru kita gitu kan. Cek guru urang hideung, pasti urang bakal leuwih hideung. Ya, karena kita sudah siap, karena kita sangat cinta pada impian kita. Ya. Pok prak pasti akan terjadi ya di sana. Makanya selanjutnya adalah actionnya. Nges ngalakukeun, ditambah nih ngalakukeunnya dengan pok prak. Di dia rumusan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa teh. Ya. Rumusannya seperti itu. Jadi begitu kata aang itu segera lakukan, jangan lebih dari 24 jam. Ya. Karena kata guru kita sekarang akan berbeda. Tentunya nilai dimensinya juga akan berbeda apabila kita lakukan esok harinya. Ya, dimensi Gusmus mah lakuna teh 1 kali 24 jam nih. Lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Yaitu pok pek prak. Ya. Pada waktu melakukan jangan lupa libatkan 3 hal. Fisik berarti lakukan dengan kemampuan terbaik. Ya. Libatkan jiwa. Selalu libatkan impian. Ini itu adalah untuk impian. Yang tadi itu ya yang sifatnya penting dan mendesak. Ya. Terus apalagi? Selalu libatkan nilai spiritual. Ya. Apa yang disebut spiritual Teh Yani? Keyakinan yang berporos pada Sang Holik. Anong spiritual. Spiritual. What is the spiritual Miss Yani? Semangat, kekuatan, apalagi? Kumaha Allah we, spiritual bukan? Ya. Itu mah adalah ketuhanan ya, atau religi. Setiap manusia itu, setiap makhluk di semesta jagat raya itu mengakui Allahu Ahad. Ya. Jin, setan ngaku teu ka Allah, ngaku ya. Berarti itu adalah milik semua. Tapi yang disebut spiritual itu berawal dari kata spirit. Yaitu tadi kata Kang Asep, semangat yang berporos pada Allah melalui uswah. Mantakna sahadat 2 kalimahna. Menyaksikan ke Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Keyakinan yang berporos pada Allah, yang berporos pada Allah melalui uswah. Melalui guru. Nah, di sana sudah kita nyambungkan nih. Yang kekuatan anu maha besar melalui guru, ada kata melaluinya ya. Karena tadi impian kita begitu disampaikan pada guru kita akan menjadi impian bersama. Ya. Mantakna di awal kenapa kudu narulis kemudian harus ditandatangan sama aang, menjadi impian bersama. Karena yang lebih ringrang impian kita tidak jadi sejatinya adalah guru kita. Pang ringrang-ringrangna lamun agia na teh tita terjadi. Aang
nya mau bisa sare manyun mah bisa kene ngusep hayang etana teh starlet daang mah geus teu bisa sare atuh mikiran wa anyun kumacara nah yang menang starlet kan gitu ya. Jadi begitu akan berpadu keinginan kita, kebutuhan kita dikuatkan lagi menjadi sebuah kebutuhan guru. Tah eta dimensi Gusmus. Ya. Dimensi Gusmus seperti itu. Jadi di awal disebutkan libatkan mood. Naon libatkan mood? Libatkan guru. Ya. Seperti itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, setelah melakukan itu berarti evaluasi. Nah, balik deui ka guru urang, sampaikan dulu, ang tos beres, alhamdulillah abdi teh tiasa ngalaksanakeun parentah ang teh. Tah ieu hasilna. Abdi kedah kumaha deui. Nah, how to do lagi. Jangan sampai di awal bertanya geus jadi rek alus rek goreng teu ngomong deui. Tah eta nu sapohona mah mantak anong mah puting-puting belaan datang ka. Kenapa? Butuh evaluasi. Karena akan ada kata kerja lagi kan. Kumaha nyicilanana? Bijil kata kerja digawean ku anong salamat. Nah, itu kadang-kadang kita lupa ya. Hayang itu, hayang ieu, prosesnya tidak dilalui. Ya, sehingga begitu ampun paralun yang sudah jangan sampai terjadi lagi. Ya, karena apa? Karena kita minim coaching. Ya, geus ringsek, geus rujak, gareg, bebeja. Nah, di kita tidak akan terjadi lagi, ya. Karena kita sudah membebaskan belenggu masa lalu. Ya, kasusah urang, kahese urang, rugi urang geus dilepaskeun. Ya. Karena tadi kita itu modal di Gusmus itu harus setia. Satya ya. Modal nih biar cepat hasil yaitu setia. Ini juga adalah untuk rumusan untuk mengatasi belenggu masa lalu nih, setia ini. Jadi apabila kita tidak ini apa? Mun teu pede ya. Teu pedenya itu kurang percaya diri, apa yang harus kita lakukan? Tersenyumlah. Ya. Teu pede wae urang teh ngagawean naon wae kanu impian urang ge teu pede, ajakan seuri. Mantakna ceuk aang dimensi bakal kuat untuk orang-orang yang tersenyum di pagi hari. Karena dominasi di urang mah ucok teu pede. Teu pede teh kumaha? Ieu teh bakal jadi teu nya impian teh. Tepan teu pede, karena orang yang tidak percaya diri itu pasti akan ragu-ragu, ya. Makanya ceuk aang nyaeta kudu senyum. Kemudian kalau yang ini apa? Akibat kecewa, ditolak deui misalkan nanti kulising dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Empati. Empati itu apa? Memaafkan. Dikecewakeun ku saha wae ge ucok sok maafkeun. Meh leupas dina bang baluh naon wae oge lah. Lamun wae wa anyun pernah ngecewakeun teh Yayu, hampura we. Meh bebas. Contoh atuh. Kan urang teu diajar ngabodor. Kita karena marah yang berkepanjangan rekan-rekan sekalian, teguhlah pada prinsip. Teguh pada prinsipnya. Karena ku amek ieu teh kunaon can jadi wae gitu kan ku ameknya. Teguh kana prinsip, pastikan bahwa impian itu pasti jadi. Ya. Teguh kana prinsipnya. Teknik bisa berubah-ubah tapi prinsip tetap sama. Kalau saja kita takut, masa lalu kita takut, apa yang harus kita lakukan? Ikhlaskeunnya. Nu geus mah geus tak kitu paucu tong di pikiran wae nyokot mobil nyokot deui we atuh ikhlaskeun gitu nya. Karena itu yang akan mengganggu kita, pasti selamanya kita akan dihantui lamun urang teu daek ngaikhlaskeun, melepaskan. Ya. Kemudian kalau kita dirundung ku kasedih. Ya, ku kasedih ya. Jaga amanah. Ya, jaga amanah. Ya, ku sedih misalkan ditinggal kekasih. Ditinggal apa? Kan ai sedih mah sesuatu yang meninggalkan kita ya. Jaga amanah.
Ieu anak ieu kudu hasil ku lantaran urang ngajaga teh kudu lantaran urang berhasil di Gusmus. Misalkan seperti itu ya. Jaga amanah ya. Karena aku sedih, jaga amanah. Jadi kembali lagi rekan-rekan sekalian ya, bahwa kunci dimensi ya. Kunci dimensi di Gusmus ini hanya akan terbisa dengan cara koordinasi. Kabuka koordinasi mah. Dengan cara koordinasi yang baik itu adalah koordinasi yang menyiapkan ruang dan waktu untuk bertanya pada guru kita. Ya, ruang untuk bertanya dan waktu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik juga adalah koordinasi yang personal. Ya. Jadi kalau koordinasi seperti ini nilainya kata Buya itu hanya 1. Tapi lamun urang datang ke guru urang nilainya teh 100. Ya. Karena kita sudah meniatkan diri, aing hayang diomean, nilainya itu lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, pas gitu kabuka kunci dimensi, nah apa yang harus kita lakukan? Gunakan superdimensi. Apa itu superdimensi? Yaitu kepatuhan, yaitu kesetiaan. Ya, patuh itu adalah setia. Ya. Setia pada apa? Setia pada impian kita. Setia pada apa? Setia pada ilmu kita. Setia pada apa? Setia pada guru kita. Itu nama lain selanjutnya itu akan menjadi komitmen. Ya, menjadi komitmen. Makanya kesetiaan ini bagaikan yang namanya pohon, ya. Batang, ranting dan badan pohonnya. Kesetiaan mah. Tapi komitmen itu bagaikan akarnya. Dan impian kita paucu eta teh kemangna. Nya. Lamun satia nya batangna kuat, akarna menghujam ke dasar bumi, pasti daunna rindang. Lamun daunna rindang, pasti bakal kemangan. Tong ditanya buah mah dalamun kemangna kajaga, pasti buahan. Kalau impiannya terjaga, pasti jadi. Nah itu rekan-rekan sekalian ya. Makanya jiwa kajaga, raga dijaya. Itu adalah milik kita sekalian rekan-rekan sekalian. Jadi kembali lagi ya, rumusan di JM sangat gampang ya Ucok. Tinggal orang daek nanyakeun, daek ngalaksanakeun atas dasar kepatuhan dan kesetiaan, dan itu semua dijadikan komitmen dalam diri kita. Itu rekan-rekan sekalian hasil dari evaluasi semalam dengan Buya dan Aang. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.